Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Dan kita juga berdoa, berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Karena bagaimanapun hadirin rahmatullah, yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebuah doa yang qalibal qulub tsabbit qulubana tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami di dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Saya hadirin rahimahumullah, kita semua ini terkadang ketaatannya tinggi, tapi di lain sisi kita juga terkadang imannya menurun, turun sekali imannya, sampai mungkin apa yang terdapat di kepalanya itu kacau balau. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang dalam Al-Qur'an sendiri Allah memujinya. Allah memujinya. Kalau kita ini belum pernah dipuji Allah. Kalau Nabi Muhammad itu dipuji Allah. Dalam surah Nun Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu pada firman Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Ta'ala. Semuanya nampak. Bagaimana kira-kira dengan Nabi ini? Pasti semua hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, sifatnya, kelakuannya pasti ditahu oleh Allah. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa. Allah mengatakan kepada kita akhlaknya itu luar biasa, tidak bisa karena banyak sekali kesalahan. Kalau Nabi Muhammad luar biasa. Allah sendiri memujinya, betul-betul engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan berkaitan dengan akhlak hadirin rahmatullah, kita mengevaluasi lagi pelajaran-pelajaran yang lalu. Akhlak di dalam Islam itu erat kaitannya dengan keimanan, erat kaitannya dengan keimanan. Kita belum sempurna imannya kalau sama tetangga belum bagus. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Ini diulang dari supaya kalau misalkan masih belum bagus hubungan kita dengan tetangga, berarti masih dipertanyakan keimanan kita. Dengan kamunya, karena cabang keimanan dalam agama kita itu sangat luas. Tidak hanya sekedar proses ibadah, sholat, puasa, tidak hanya proses seperti itu, tapi hubungan kepada sesama manusia itu juga menunjukkan baiknya keimanan kita kepada Allah. Bahkan tidak hanya hubungan kepada manusia, hubungan terhadap alam pun itu menunjukkan baiknya
iman kita kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang lebih. Kalau dalam kita membaca kitab-kitab akidah, salah satu bahasanya adalah cabang-cabang iman. Kata Rasulullah, iman itu ada 73 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi itu betul-betul dari lubuk hati kita. Dari lubuk hati kita mengucapkan la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul-betul kita amalkan. Wa adanaha imatatul adha 'anil thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Apakah itu sampah, apakah itu paku. Yang jelas sesuatu yang mengganggu dari jalanan itu kita singkirkan. Seperti itu. Berarti apa? Betul-betul Islam mengajarkan itu, mengajarkan kita kebaikan, tidak hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan kepada Allah, tapi sesama manusia juga mesti perlu dimunculkan kebaikan. Makanya dalam masalah akhlak banyak ulama mengarang kitab-kitab akhlak itu sangat panjang dan lebar. Salah satunya yang kita kaji yaitu adalah Kitabul Jami'. Dan alhamdulillah hadirin rahimahullah, saat ini kita sampai dalam pembahasan tentang warak. Warak. Kalau di Palopo ada namanya jalan Kecamatan Warak. Itu istilah agama. Agama. Tapi kita mungkin kalau di Palopo nama kecamatan. Dan alhamdulillah kalau ditahu apa sebenarnya arti warak. Ada warak, ada zuhud, ada qanaah, itu semua bagian daripada akhlak. Rasulullah SAW bahkan mengatakan tentang persoalan ini, itu banyak dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Kitab Targhib wa Tarhib itu berkaitan dengan persoalan anjuran dan ancaman. Kalau kita misalkan mengubah seperti pas kita beribadah, banyak pengetahuan tentang masalah ini, itu kita bisa baca kitab Targhib wa Tarhib. Kalau tidak salah bukunya itu ada 7 jilid tentang masalah fadilah, anjuran, ancaman. Rasulullah mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairul dinikum al-waraq. Keutamaan menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat warak. Saya ulangi, keutamaan menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Yang maksudnya di sini adalah ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib, ya pasti jadi yang paling di atas. Sholat, puasa, walaupun tinggi ilmunya, kalau tidak sholat, ya tidak ada gunanya. Kalau tinggi ilmunya tidak puasa, ya tidak ada gunanya. Seperti itu. Maksudnya di sini adalah amalan-amalan sunnah. Makanya kalau kita baca misalnya Imam Syafi'i ini kisah populer. Imam Syafi'i itu kan pernah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bermalam. Saat itu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal merasa heran. Imam Syafi'i betul jika ini yang
ada di rumah. Setelah itu dilaporkan kepada bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai ayahku, saya curiga dia bukan Imam Syafi'i. Kenapa memangnya? Tadi malam waktu makan banyak sekali makan. Kemudian tadi malam saya tidak melihatnya sholat lain. Dia tidak sholat lain. Ya namanya seorang ulama dalam pikirannya kan, ya pasti bahas sholat lainnya. Kemudian yang ketiga, waktu sholat subuh dia tidak berwudu. Dia tidak berwudu. Curiga ini bukan karena Imam Syafi'i. Kemudian ya tabayyunlah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada perintahkan harus tabayyun. Apa dulu, jangan sampai betul-betul Imam Syafi'i itu kalau begitu harus tabayyun dulu. Kemudian ditanya oleh Imam Syafi'i, ya Syekh, kenapa begini? Kenapa banyak sekali ditanya di makan tadi malam? Imam Syafi'i mengatakan yang menghidangkan makanan ini jelas setahu saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan saya yakin Imam Ahmad bin Hanbal itu pasti memberikan makan dari sesuatu yang halal, dan semakin banyak yang halal yang saya makan maka itu saya sukai. Banyak berkahnya seperti itu. Lebih banyak dimakan, lebih banyak berkah yang masuk ke dalam perutnya. Yang kedua, tadi malam saya tidak sholat lain. Saya tidak sholat lain karena saya belajar banyak permasalahan umat yang saya harus pecahkan, dan menuntut ilmu itu wajib. Sedangkan sholat lain itu sunnah, dan mendahulukan wajib daripada yang sunnah itu sesuatu yang diutamakan. Sesuatu yang diutamakan, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Menuntut ilmu itu wajib. Sholat lain itu sunnah. Kemudian berkaitan dengan tidak berwudu. Ya, salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Sedangkan saya sejak Isya sampai subuh saya tidak tidur, karena belajar terus banyak masalah umat, sehingga sampai saat subuh wudu saya tidak batal. Makanya saya langsung sholat subuh seperti itu. Makanya kalau kita baca perkataan ulama, salah satu yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah syahrul layan. Syahrul layan apa itu? Begadang sepanjang malam untuk menuntut ilmu. Kalau sekarang anak-anak muda kita main game sepanjang malam, itu bedanya. Di dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Menuntut ilmu, belajar ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara. Di dalam hadis yang lain ada riwayat kita belum masuk tentang artinya wara. Satu hadis lagi, ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini adalah hadis yang sahih. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, kun wari'an, jadilah kamu wara, milikilah sifat wara, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Wa kun qani'an, dan milikilah sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Qanaah itu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Apapun yang diberikan kepada kita, maka itu yang disyukuri. Kita merasa cukup dan kita tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tidak iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa kun qani'an takun asykaran nas. Jadilah kamu memiliki sifat qanaah, merasa cukup, maka kamu akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Wa ahibban nas, cintailah manusia,
ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu mencintai kebaikan kepada dirimu, maka kamu juga harus mencintai kebaikan terhadap orang lain. Takun mukminan, maka kalau kamu memiliki sifat ini, kamu menjadi orang mukmin yang sangat baik. Wa ahsin jiwar, menjawarka, takun musliman, senantiasa berbuat ihsan kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi muslim yang paling baik. Ingat, dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita berbuat ihsan, tidak hanya sekedar berbuat baik. Kalau berbuat baik, ya baik, yang wajar saja. Tapi kalau ihsan, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang baik lakukan. Apa? Kalau ada orang baik lakukan, maka kita berusaha untuk di atasnya lagi. Maka itu berbuat ihsan. Kalau kamu bisa berbuat ihsan, maka kamu menjadi muslim yang sangat baik. Wa aqillat dhahik fa inna kathratat dhahik tumitul qulub. Dan ya sedikit-sedikitlah ketawa, jangan banyak-banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Terkadang kita lalai karena sering banyak ketawa. Tapi ketawa itu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kemudian apa itu warah? Dalam kitab Madarijus Salikin dikatakan al-warah tarku kulli syubhah wa tarku ma la yahmika wa tarku khudlan. Sikap warah adalah meninggalkan perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat artinya perkara yang masih samar-samar, halal ini atau haram. Di antara barang yang haram dan halal itu ada perkara yang samar-samar. Itu perkara disebut dengan syubhat, dan meninggalkan perkara itu disebut sebagai sifat warah. Contoh kecilnya, kalau nasi halal, kalau balok haram. Tetapi ada nanti makanan-makanan, ada nanti perkara-perkara yang kita tidak tahu halal ini atau haram ini. Maka sebagai sifat warah itu kita tinggalkan sampai kita betul-betul tahu statusnya. Kecuali misalkan kita mau sekali ke ini, maka kita tanyakan kepada seorang yang alim, yang tahu bagaimana hukumnya ini. Ketika dia sudah tahu, dia sudah mencari tahu tentang dalil-dalilnya, tentang hukumnya, dan didapatkan bahwa itu halal, baru kita boleh untuk mengkonsumsinya. Begitupun dengan perkara-perkara muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal tentang persoalan muamalah itu boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimi, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang sama-sama, apakah itu haram atau halal, maka ditanyakan sebagai sifat kehati-hatian kita. Kalau belum tahu, lebih baik ditinggalkan, karena itu sifat warah. Rasulullah SAW mengatakan, dah ma yuridu ila ma la yuridu. Tinggalkan apa yang masih meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Kata Rasulullah seperti itu. Kalau ada sesuatu yang masih meragukan, ya kita berusaha untuk meninggalkan. Bahkan Imam An-Nawawi, salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'i, fa'idha taraddada asy-syai' baina al-hilla wal hurmah wa lam yakun fihi nassun wa la ijma' ijtahada fihi mujtahid. Ketika ada sesuatu yang meragukan tentang halal haramnya dan tidak ada nas berkaitan dengan itu, tidak ada juga ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa ini halal, ini haram, maka ijtihad fihi mujtahid, maka seorang ulama
itu berijtihad kembali. Fa'alhaqu bi ahadihim bid-dalil asy-syar'i fa idza alhaqu bihi sara halalan wa qad yakunu ghayruhan an al-ijmal al-bayyin fa yakunu al-waraq. Kemudian seorang ulama itu mencari dalil-dalilnya. Kalau misalkan didapatkan dalil yang menyatakan boleh, maka itu menjadi halal. Namun kalau misalkan belum jelas hukumnya, belum jelas, belum didapatkan oleh ulama, maka disinilah pentingnya sikap waraq. Sikap waraq itu adalah meninggalkan yang masih meragukan tentang halal haramnya. Ini semua diambil dari hadis-hadis Nabi. Dan hadis Nabi ini berkaitan dengan sepertiga agama. Para ulama itu membagi agama kita itu menjadi tiga. Kau diambil dari beberapa hadis. Yang pertama tentang hadis tentang innamal a'malu binniyat. Itu sepertiga agama. Segala amalan itu tergantung daripada niatnya. Yang kedua adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yunihi. Salah satu baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau sudah sempurna keislaman kita sudah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah ini yang kita bahas hadisnya, yaitu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tetapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui hukumnya oleh semua manusia. Kalau air seperti itu kan sudah ditahu semua hukumnya, ya halal. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui hukumnya oleh semua orang. Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdihi. Siapa yang jatuh kepada perkara yang samar-samar, siapa yang tidak jatuh, siapa yang tidak jatuh terhadap perkara yang samar-samar, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan hartanya. Wa man waqa'a bisyubhat waqa'a fil haram. Tetapi siapa yang jatuh terhadap perkara yang samar-samar, bisa jadi dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Karoni yar'a hawla hima yushiku an yaqra fihi. Seperti seorang pengembala yang dia gembalakan hewannya di daerah yang hampir terlarang, yang dikhawatirkan dia akan masuk wilayah yang haram. Contohnya pengembala sapi. Dia gembalakan sapinya di pinggir kebunnya. Di sebelah ada kebun orang lain. Karena dia digembalakan di pinggirnya, maka dikhawatirkan akan masuk di kebunnya orang lain. Apalagi kalau tidak diikat, apalagi kalau misalkan kebunnya orang lain tidak ada pagarnya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, maka kita jauhkan sapi kita itu dari tempat itu, atau minimal kita ikat seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan jatuh kepada perkara yang diharamkan. Seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Alama inna likulli malikin himah. Ketahuilah setiap raja itu memiliki daerah yang terlarang. Alama inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimasuki adalah apa-apa yang diharamkan. Alama inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam
jasad itu ada segumpal daging, ada segumpal daging. Idza salahat jasad kullu. Kalau dia bagus, maka baguslah semua jasadnya. Wa idza fasada jasad kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwa dia adalah al-qalbu. Apa arti al-qalbu? Nah, kalau dalam bahasa Arab, memang dalam kamus-kamusnya qalbu itu ada dua pengertian. Biasa disebut sebagai hati, biasa juga disebut sebagai jantung. Biasa disebut sebagai jantung. Sampai saat ini masih diperselisihkan qalbu apa yang dimaksud, apakah hati ataukah jantung. Karena dua-duanya merupakan organ penting di dalam tubuh kita. Kalau hati itu menyaring racun, kalau jantung juga penting. Karena setiap perkara-perkara yang paling berdampak adalah jantung. Kalau kita misalkan kaget, pasti berdebar-debar jantung kita. Kalau sakit jantung juga, orang juga seperti itu. Nah, ini hadis rahimahullah, menurut ulama, salah satunya juga ditulis dalam kitab Al-Jami, ini mencakup sepertiga agama kita. Ketika kita sudah bisa mengamalkan ini, berarti sepertiga agama kita itu kita sudah bisa jaga. Sudah bisa jaga. Kita terhindar dari perkara-perkara syubhat, yaitu ghairu wadihat al-bayyinat. Perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya, perkara-perkara yang masih samar-samar. Fahikul matanazul adillah, yang dimana juga dimaksudkan di sini adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan itu masih bertentangan. Ada dalil yang mengatakan haram, ada dalil yang mengatakan halal. Maka sebagian sikap kita ditahan dulu sampai jelas-jelas hukumnya tentang kehalalannya. Fal insan anhu haram, karena kalau kita sudah bisa melakukan itu, menahan diri, maka itu merupakan sifat kehati-hatian, sifat warok. Apa yang bisa diambil dari hadis ini, hadirin? Kata pengarang, al-halal bayyin hukmuhu wa min aqluhu la yafqahu wa dhalika kal-khubuz. Ya, halal itu jelas, statusnya jelas, tidak sama seperti khubuz, roti. Ya, roti dari hal-hal yang halal. Wal fawakih, buah-buahan. Ya, namanya buah-buahan itu halal. Semua buah itu adalah halal, kecuali kalau dibuat khamr ya pasti haram. Sama dengan ya balon, ada halal, ada haram. Karena hukum asalnya adalah halal. Nanti dicampur yang memabukkannya yang haram. Sama dengan di zaman Nabi, zaman sebelum kita, anggur yang dijadikan minuman keras banyak rata-rata dari anggur. Hukum asal daripada anggur halal, tapi karena difermentasi memabukkan, maka menjadi haram. Tapi hukum asalnya itu adalah halal. Al-asal, madu, al-laban, susu, itu semua adalah halal. Yang penting susunya dari hewan yang halal, bukan susu dari hewan yang haram. Wal masyrubat wal malabis al-wa'di kulluhu. Nah, begitupun dengan minuman yang jelas halalnya halal, begitupun dengan malabis, pakaian-pakaian yang jelas halalnya. Karena tidak semua pakaian itu halal, ada juga yang haram, terutama buat laki-laki. Salah satunya adalah sutra. Sutra itu haram buat laki-laki, tapi halal untuk perempuan. Seperti itulah penjelasan Nabi. Wa kadzalika muamalat wa tasarrufat. Begitupun dengan berkaitan dengan persoalan muamalah dan pengelolaan ekonomi, bisnis.
Biasa kita gara-gara ini mencari keuntungan yang banyak, kita biasa menipu orang, barang yang sudah tidak bagus, dibilang bagus. Dia boleh tetap dijual, walaupun dia sudah tidak bagus, dia tetap boleh dijual, tapi disampaikan bahwa ini tidak bagus. Terusnya terserah kita mau boleh atau tidak seperti itu. Wa innal harama bayyinun hukmuhu wa tahrimuhu min akli lahmil khinzir. Begitupun dengan yang haram, ya sudah jelas, seperti babi. Ya, apapun yang berkaitan dengan babi, ya pasti haram untuk umat Islam. Mau lemaknya, mau tulangnya, mau apanya, itu semua haram. Wa syurbul hamar, minuman-minuman yang memabukkan. Dalam bahasa agama, semua yang memabukkan itu disebut khamar, bukan mereknya, tetapi zatnya yang memabukkan. Karena Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Walau hari ini memakai apa? Yang tadi saya bilang pakaian sutra. Wadhahabi lirrijal lirrajul, begitupun dengan emas buat laki-laki. Kalau kita laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Seperti juga yang disampaikan tadi. Kalau misalkan ada yang bertanya kenapa sampai diharamkan, sampai saat ini kami belum tahu kenapa bisa diharamkan. Tapi para sahabat kalau sudah disampaikan kepada mereka cuma mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati. Dalam beberapa riwayat itu diharamkan di dunia karena sebagai kesenangan nanti di akhirat. Kesenangan nanti di akhirat. Karena semua yang halal-halal, yang haram-haram di dunia itu semuanya nanti di akhirat itu diapakan? Dibolehkan. Mau berpoligami silakan sampai berapapun. Tidak ada lagi sifat cemburu. Tidak ada lagi sifat cemburu di dalamnya. Semua haram itu juga dihalalkan ketika sudah di akhirat. Seperti itu, dan itulah yang disimpangkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya ya dalam hadisnya juga disebutkan bahwa dunia itu seperti penjara buat orang beriman, karena banyak sesuatu yang diharamkan. Kita tidak terbebas untuk melakukannya, dan itu untuk menjaga maslahat kita, maslahat umat manusia. Wazina wal ghibu wal namim wal hukri wal hasad wa ghairi dzalik. Begitupun dengan berkaitan dengan persoalan zina, ghibah, hasad dan lainnya perkara-perkara yang buruk, itu semua sudah jelas keharamannya. Dan ini sudah jelas. Jam berapa isu? Jam 7.05 azan. Ya kita percepat. Hunaka ististari al-mustabih hukmu ghairu wajib al-qurba wa hadha al-istibab al-rajih ila al-umur. Dan perkara yang ketiga itu adalah perkara mustabihat. Kenapa dia mustabihat? Meragukan dan perlu dilakukan, perlu ditinggalkan karena masih sama-sama hukumnya. Buat kita, boleh jadi buat ulama itu sudah jelas, tetapi buat kita orang awam itu masih banyak perkara-perkara yang tidak ditahu, halal jika, haram jika, maka mesti ditinggalkan. Yang kedua, karena perbedaan ulama dalam menyikapinya. Ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan halal. Kalau masih sebatas ini, maka kita belum boleh, pada dasarnya belum boleh untuk mengamalkannya, kecuali kita sudah tahu. Karena ulama ini mengatakan halal, kita tahu dalilnya, ini pendapatnya. Kenapa dikatakan hal seperti ini? Begitupun mengatakan haram, kita juga sudah tahu begini. Kalau hanya sebatas mengetahui,
ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, berarti itu masih menjadi mustabihat buat kita, masih samar-samar. Ya kita tidak tahu apa dalilnya, apa dalil, dan sedangkan yang diikuti adalah apanya? Dalilnya, dalil dari pendapat ulama itu, seperti itu. Sama dengan perkara riba, hadirin rahimakumullah. Sampai saat ini antara ulama Madinah dan ulama Mesir, Darul Mesiriyah itu memang berbeda dalam menyikapinya. Ada yang mengatakan ini yang haram, ada yang mengatakan ini yang halal, terutama ulama Mesiriyah. Tetapi hanya mengetahui halal dan halal, belum seperti itu. Artinya kalau kita mau mengikuti pendapatnya, kita harus mengetahui dulu rinciannya. Karena biasanya mereka juga memberikan pensyaratan. Ulama terkadang mengatakan bahwa ini boleh dengan beberapa syarat, dan terkadang kita sebagai orang awam langsung saja mengikuti. Karena ustaz ini mengatakan halal, ya halal itu tidak seperti itu. Tetap ada beberapa biasa syarat-syarat yang mereka sebutkan. Saya kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak berkaitan dengan persoalan wara. Kesimpulannya berkaitan dengan wara, sifat ini merupakan sifat yang sangat penting buat kita pegangi, karena bagaimanapun Rasulullah sudah mengatakan wa khairukum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian ketika kalian sudah memiliki sifat wara, sifat kehati-hatian untuk jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Bahkan Abu Bakar Siddiq dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah menceritakan tentang kejadian yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu memiliki seorang budak yang biasa membawakan makanan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar biasa memakannya. Suatu ketika budak ini kembali membawakan makanan, kemudian seperti biasa langsung dimakan oleh Abu Bakar karena sudah percaya kepada budaknya. Tapi setelah itu budaknya mengatakan, wahai tuanku, sebenarnya makanan yang tuan makan adalah makanan yang saya dapat hadiah dari hasil dari pekerjaan saya yang lalu. Pernah saya meramal seseorang dan ramalan saya betul, kemudian dia kasihkan saya upah ini. Kemudian langsung Abu Bakar memuntahkan makanan itu, karena barang dari makanan dari hasil ramalan itu tidak dibolehkan seperti itu. Dan itulah sifat orangnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya kira seperti itu adalah rahmatullah. Kita tutup. Hadana wa ya subhanallahi